pengawasan terhadap masyarakat yang diisolasi mandiri, ya terutama ini, ya ini harus kita laksanakan dengan baik atau harus kita optimalkan. Yang berikut yaitu kegiatan patroli skala besar. Ini tergantung situasi kondisi, ya, dengan sasaran pusat keramaian. Itu tergantung situasi kondisi. Seandainya kita laksanakan ya patroli skala besar di sini dengan TNI Polri maupun pemerintah daerah, ya, atau dengan Satpol PP, ya ini kita laksanakan patroli skala besar. Ya, tergantung situasi dibutuhkan apa enggak. Biasanya kita laksanakan seminggu sekali. Yang ke-10 yaitu terbentuknya kampung tangguh, ya, Nusantara oleh jajaran kepolisian, termasuk kalau dari pemerintah provinsi Jawa Tengah ini, ya, dibentuk Jogotongo. Ini kita optimalkan, ya, daripada fungsi daripada Jogotongo ini maupun kampung tangguh ini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau kita optimalkan fungsi daripada Jogotongo ini, ya saya yakin ini kan RW kan ada Jogotongo, Pak. Ya, saya harapkan ini dioptimalkan, Pak. Nggak cuma namanya aja, slogannya aja, ada Jogotongo atau kampung tangguh di masing-masing desa, tapi kinerjanya nggak ada. Ini yang salah. Jadi supaya dioptimalkan lagi. Kalau ada yang kurang-kurangan di situ, ada kendala apa, sekarang dilaporkan, ya, kepada Pak Camat mungkin nanti, ya. Kalau Pak Camat setingkat camat nggak bisa ngatasi, ya nanti ke atas lagi ke pemerintah daerah sini atau langsung ke Pak Bupati. Pasti akan kita backup, ya, sama-sama. Mungkin kekurangan peralatan dan sebagainya, ya, kendalanya apa, ya sekarang disampaikan. Jangan misalnya ada kekurangan ini, kendala ini, ya akhirnya di situ peran daripada Satgas Jogotongo atau kampung tangguh nggak berjalan, ya ini yang salah. Kalau Anda semuanya atau bapak-bapak ibu sekalian diam aja di situ, ya silakan kalau ada kendala disampaikan, ya seperti itu. Ya lanjut, langsung ke upaya Polres, upaya Polres Jepara untuk menuju new normal, ya. Dulu new normal, Pak. Sekarang, ya, sebutan new normal ini diganti dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Ini tentunya upaya-upaya Polres ini, ya tentunya kita berkoordinasi dengan Satgas gugus tugas yang ada di Kabupaten Jepara ini. Ada dari Kodim maupun ada daripada pemerintah daerah Kabupaten Jepara ini dengan BPBD dengan instansi terkait lainnya. Yaitu langkah yang dilakukan yaitu satu, berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau gugus tugas Kabupaten Jepara terkait pemberlakuan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ya, new normal dihilangkan karena masyarakat tahunya gini, ya. New-nya ini kalau dulu new normal, ya, new-nya ini dihilangkan, tahunya hidup normal lagi lah. Jadi biasa nggak pakai masker, ya, kerumunan dan sebagainya itu. Padahal corona ini masih bergentayangan di wilayah kita ini. Ya, jadi sebutan new normal ini diganti, ya, dengan adaptasi kebiasaan baru. Ini pergantian ini sudah sampaikan oleh gugus tugas, ya, tingkat pusat oleh juru bicaranya. Yang kedua yaitu melanjutkan kampanye kepada masyarakat untuk jaga jarak, penggunaan masker dan cuci tangan atau jaga kesehatan. Ya, 3 hal ini yang perlu kita himbau, kita sampaikan kepada warga masyarakat. Yang berikut yaitu melanjutkan pembentukan serta membina kampung tangguh Nusantara dan Jogotongo. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, kita optimalkan lagi peran daripada fungsi Jogotongo maupun kampung tangguh. Yang 4, melanjutkan program sosial bonding untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, yaitu melalui kegiatan dapur umum dan baksos yang dilakukan oleh TNI Polri. Kalau pemerintah daerah ada pemberian baksos, ya, maupun BLT yang sudah dilaksanakan selama ini atau berjalan selama ini. Ya, jadi itu. Yang berikut yaitu tambah dari saya, kita harus bisa mengelola media dengan baik. Mungkin sekarang ini masyarakat banyak yang beranggapan bahwa
pemerintah yang Kabupaten Jepara ini tidak berbuat ya karena COVID-19 di Kabupaten Jepara ini positifnya meningkat pesat dan kira kita nggak ada kerjanya. Ini perlu adanya peran daripada media sini ya untuk mempublikasikan ya, share, memviralkan kegiatan-kegiatan yang positif kita ya di sini. Kalau mungkin di kampung-kampung, di kecamatan ya ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyemprotan disinfektan, himbauan dan sebagainya, yaitu dilaporkan atau diberitakan atau diviralkan kegiatan itu. Jadi masyarakat biar tahu untuk mengedukasi juga kepada mereka itu. Ya, jadi itu diharapkan. Termasuk kejadian di Kedung kemarin, ya. Jadi kita bisa meng-share, Pak, mana-mana yang perlu kita viralkan, mana-mana yang perlu berita atau kejadian yang tidak perlu kita viralkan. Yang akhirnya bisa berdampak yang kurang baik pada warga masyarakat. Contohnya di Kedung kemarin yaitu penolakan, ya. Yang kemarin bisa mana Pak ini Kedung, Pak? Kejadiannya? Malang ya. Ya, jadi itu. Kemarin kalau nggak salah itu penolakan jenazah dengan menggunakan protokol COVID ya. Gitu. Ya, ini nggak perlu kita viralkan, kenapa? Takutnya nanti ya kejadian ini nggak perlu kita viralkan, kenapa? Takutnya nanti masyarakat yang lainnya ikut ikutan Pak. Tapi tetap kita tidak lanjuti di dalam. Misalnya dalam keluarga itu ya, pasti ada aibnya. Ya, aib dan keluarga itu pasti ada, tapi nggak perlu kita munculkan keluar. Ya, jadi khususnya kita di pemerintah, di desa, di kecamatan, ya, di kabupaten, ya, pasti aib kita ini ada, tapi nggak perlu kita munculkan keluar. Tapi di dalam kita tidak lanjuti, ya, kita berikan sanksi, kita proses. Ini saya masih menunggu dari dinas kesehatan ya untuk men-swab daripada warga yang menolak tadi. Nanti akan kita berikan sanksi atau kita panggil ya, kita tidak lanjuti, kita proses. Ya kita harapkan seperti itu. Ya, jadi seperti ya kita nggak mau, misalnya kita nggak mau, misalnya ada warga masyarakat yang menolak adanya jenazah, mungkin yang di situ udah di swab ya hasilnya positif, ya akhirnya ditolak untuk pemakamannya. Ya, jadi ingat ya, jadi warga masyarakat yang kena dampak COVID-19 ini yang meninggal dunia ini bukan aib. Ya, ini karena yang bersangkutan ya kena wabah. Ya, jadi memang tadinya seperti itu. Ya, nggak perlu kita tolak. Ya, kalau kita tolak, mereka mau dimakamkan di mana? Masa dibuang di aliran sungai kan nggak mungkin. Ya. Kita berikan ya penghormatan terakhir dengan pemakaman yang layak. Tentunya dengan protokol COVID. Kalau seandainya jenazah itu statusnya jelas, yaitu positif. Kalau sebaliknya ya, ada yang meninggal, ya, statusnya bukan COVID atau bukan PDP, ya silakan dimakamkan secara normal. Ya, jadi itu. Ya termasuk di sini kemarin kejadian di mana itu Jepara Kota ya ada itu, Ujung Batu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini saya harapkan kita bisa menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat yang berpengaruh ya di lingkungannya tersebut. Ya mungkin saya, Pak Dandim atau Dan Ramil, Kapolsek, ya kan, nggak lama, misalnya setahun 2 tahun aja udah ganti lagi. Kalau saya ngomong kepada warga masyarakat, mungkin lebih dianggap lagi ya tokoh agama yang ada di situ, ya untuk memberi pengertian kepada keluarga tersebut. Ini kita keluarganya menggandeng ya tokoh agama yang berpengaruh dari lingkungan masing-masing atau di tempatnya masing-masing tersebut. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih perhatiannya. Apabila ada penyampaian saya kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini nanti silakan pertanyaan atau tanya jawab yang akan kita jawab. Ya, terima kasih perhatiannya sekali lagi. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama
sambutan Bupati Jepara yang terhormat Bapak Haji Dian Kristiandi SS. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada ini yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Asisten 1, jajaran Forkopincam dari 3 kecamatan, kecamatan kota, Tahunan dan Betul, kita sama Pak dan Ramil dan para polsek yang saya hormati, pimpinan OPD dan juga Pak Kasatpol PP, Guru Kepala Dinas Kesehatan, karena OPD juga ada Ibu Bapak, para petinggi, lurah, seluruh kecamatan yang berbahagia. Yang pertama, kita senantiasa panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semuanya sampai hari ini masih betul-betul sehat. Dan saya juga selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, khususnya para ibu bapak petinggi, para lurah ini yang tidak terdepan penanganan pencegahan daripada penyebaran COVID ini senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu, saya mungkin mohon waktu 5 menit saja. Karena tadi sudah disampaikan materi yang sebenarnya hari ini kondisi seperti ini atau kondisi saat ini yang telah disampaikan oleh Pak Dandim dan para Polres mungkin tadi itu. Forum ini Bapak Ibu, khususnya para ibu bapak petinggi, ini kita adakan karena kondisi Jepara melihat kasus ini semakin naik. Sifatnya ini adalah informasi, dan informasi ini diharapkan diteruskan. Yang pertama kepada jajaran gugus tugas seluruhnya, karena yang hari ini hadirannya Pak Petinggi, dan juga diteruskan kepada Satuan Tugas Jogotongo. Harapan berikutnya, seluruh jajaran gugus tugas mampu memberikan informasi kepada warga masyarakat secara baik dan benar. Itu maksud dan tujuannya. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Kapolres, kondisi sekarang ini new normal ojo tinggu meneh. Kondisi sekarang ini pemahamannya adalah adaptasi dengan kondisi yang baru. Itu sebenarnya Bapak Ibu, karena masyarakat salah mengartikan kata-kata atau kalimat new normal itu. Ada beberapa memang, dan yang hari ini kita harus selalu koordinasi. Bahwasanya sekali lagi saya akan menyampaikan sedikit untuk pelaksanaan pencegahan atau percepatan pencegahan daripada COVID-19 ini. Dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah soal penanganan kesehatannya. Soal penanganan kesehatannya. Secara optimal, bahu-membahu, gotong royong, tenaga-tenaga kesehatan di bawah kendali Dinas Kesehatan telah melakukan upaya untuk penanganan kesehatan bagi mereka yang terkonfirmasi baik dalam status ODP, PDP maupun status
terkonfirmasi positif COVID. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu mempunyai tugas yang berbeda dalam Satgas Jogotongo maupun BPPT tingkat desa. Ini lebih berperan kepada mengedukasi masyarakat, melakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi semakin jauh penularan. Kemudian juga ada tugas yang kedua adalah menjaga jaring pengaman sosialnya yang sudah Bapak Ibu lakukan melalui penganggaran BLT BD-nya. Maka oleh karenanya di sini menurut para sekolah tinggi yang telah mengalokasikan sesuai aturan yang ada untuk APBD-nya melalui BD ini sudah dilakukan refocusing atau realokasi terkait APBD-nya kepada BLT BD. Kami sampaikan matur untuk itu, walaupun masih ada juga himbauan bahkan perintah untuk melakukan kembali penambahan melalui Kemenkeu atau surat keputusannya PK untuk menambahkan kembali ini dialokasikan kepada BLT yang ada. Bapak Ibu, yang kita bisa lihat sekarang tadi juga disampaikan oleh Pak Kapolres, kehidupan ini terus harus berlangsung. Penanganan kesehatan kita harus tangani optimal. Tapi di sisi yang lain, kita ini juga belum tahu kapan virus COVID ini musnah dari muka bumi. Itu artinya bahwa kita ini harus hidup berdampingan seperti kata Pak Presiden waktu itu, sehingga muncul kalimat new normal. Kalimat new normal itu maksudnya adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat menghadapi posisi yang baru yang pada awalnya tidak normal, sekarang dianggap normal. Maksudnya ingatan Bapak. Dulu itu pakai masker adalah yang dianggap tidak normal. Karena begitu. Ini yang harus kita sampaikan. Kenapa ini sering kita sampaikan ke Bapak Ibu? Karena harapannya Bapak Ibu juga meneruskan informasi ini kepada jajaran para satuan gugus tugas dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi pakai masker dulu tidak normal. Sekarang ini menjadi dianggap normal. Ketemu orang bersalaman itu dulu normal. Sekarang menjadi tidak normal. Tidak normalnya karena apa tadi? Penyebaran virus ini melalui ini oleh dokter, oleh tenaga kesehatan, bisa melalui telapak tangan, mulut, hidung, dan mata. Maka itulah yang diutamakan untuk kita batasi, kita jaga. Harapannya pakai kacamata, hidung pakai masker, beserta mulut jadi satu, dan tangan ini selalu mencuci tangan. Itu maksudnya. Ini terkadang di masyarakat belum tersampaikan secara utuh. Kita dulu ada kegiatan, walaupun mohon maaf ini juga masih agak hebat. Dulu dalam setiap kegiatan, perlu rapatkan barisan, kan begitu. Sekarang posisinya menjadi beda. Yang rapat-rapat menjadi tidak normal karena penanganan COVID ini. Yang jauh-jauhan itu justru menjadi normal karena harapannya tadi hidup bersamaan dengan COVID itu sendiri. Tapi bisa nantikan pada saat itu Pak Presiden menyampaikan pada saat bersandingan gitu. Umpamanya virusnya terus tidak bareng-bareng rumah. Ini tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Sehingga akhir kata dari semuanya itu masyarakat masih belum semuanya paham. Belum lagi juga kalau berpikir sing tablet. Wong sing paham itu turun kabeh.
Kesana sing paham tapi tidak tetap baik yang lapangan itu melakukan kegiatannya masih seperti yang dulu yang ketika belum ada pandemi COVID ini, sehingga mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Nah, ini yang kita harapkan kepada Bapak Ibu semuanya, senantiasa kita ini memperjuangkan yang kami atas nama pribadi maupun pemerintah memberikan apresiasi tentu kepada Bapak Ibu yang telah melakukan kegiatan secara maksimal di wilayahnya masing-masing. Tapi kita bisa lihat bahwa kesadaran masyarakat ini ternyata masih belum sepenuhnya ada. Itu fungsi, maksud dan tujuan rapat hari ini agar supaya Bapak Ibu khususnya para petinggi akan selalu memberikan informasi, memberikan gambaran, memberikan instruksi bahkan kepada jajaran teman-teman RT RW yang ada di lingkup satuan tugas Jogotongo. Kita lakukan penanganan kesehatan di bawah kendali dinas kesehatan secara optimal dengan melakukan tes, tracing, dan kemudian kita itu melakukan upaya treatmentnya, itu, maka itu akan menjadi temuan-temuan kasus baru semakin tinggi. Loh, apakah itu pemerintah tidak bekerja bahwa saat ini di malah sansoyakan? Itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat, Bapak Ibu. Kenapa kuwi akeh? Karena pemerintah ini melakukan kerjanya optimal. Jadi awak diri saya saja lah, tidak usah pakai contoh yang lain. Saya ini kena terpapar COVID, maka seputaran saya pasti dilakukan tes. Paling tidak berjumlah 5 sampai 10, 5 sampai 15 orang. Tentu ini sesuai dengan analisa dinas kesehatan untuk menentukan jumlah. 5 orang ini nanti juga akan di ring keduanya dilakukan hal yang sama. Setiap orangnya juga akan di tracing 5 sampai 15 orang kembali. Makanya kalau satu orang yang pertama sudah ada 5, kalau kita asumsikan 5 ini, kemudian 5 ini kali 5 sudah 25 dan 5 orang di awal kita itu berarti sudah 30. Itu artinya akan kelihatan kasusnya. Maka angka dibul, Pak. Nek orang dibul ini itu bukan kita dulu. Nah, pilihannya sekarang apakah kita akan membiarkan itu dengan tidak kita lakukan apa-apa, atau dengan sengaja kita lakukan demi pencegahan selanjutnya. Itu pemerintah kabupaten memilih opsi yang kedua, bahwa negara, pemerintah harus hadir demi keselamatan umat manusia khususnya yang ada di Jepara. Ini masyarakat harus tahu. Terus tangan piye Pak oleh menangani ini? Maka Bapak Ibu, dengan ini tinggi tanpa diimbangi pemahaman masyarakat bahwasanya untuk melakukan pencegahan itu adalah dari individu kita, bukan tenaga kesehatan yang mencegah itu. Tidak semata-mata tenaga kesehatan. Bukan Pak TNI Polri yang semata-mata melakukan pencegahan ini. Atau siapapun mereka, tapi pribadi-pribadi itulah yang mampu melakukan pencegahan. Seperti tadi Pak Kapolres sampaikan, adalah individu-individu. Maka Bapak Ibu, sederhana sekali. Petugas kesehatan melakukan tracing sehingga akan ketemu angka berapapun itu, sampai pada saat kesadaran masyarakat secara kesamping ini untuk mentaati protokol kesehatan. Nah, nek wis mentaati protokol kesehatan, insya Allah atas teori kesehatan, kata Mbak Muhammad ilmu epidemiologi, ono beberapa teori, Pak. Satu contohnya kan, kalau ini loro COVID maksudnya, daripada saya kasih contoh yang lain dengan saya sendiri. Saya kena COVID. Kalau saya bermasker atau saya tidak bermasker dengan
dengan ketemu orang yang juga tidak bermasker, maka nulari 100%. Akan menjadi percuma nek sing dilakoni golek ini mau. Karena kan selalu bertambah. Jadi misalnya kita ngatus, tapi kondisi ini yang sakit itu tidak melakukan protokol kesehatan, didampingi juga yang tidak sakit itu juga tidak melakukan protokoler, maka ibarat kata sekarang ini 1000, maka insya Allah besok itu akan menjadi 2000. Nah kalau kita komitmen melakukan pencegahan yang sama, yang pertama wes iki sing sewu gak apa-apa, mau memang digoleki yo ditangani kesehatannya, tapi masyarakatnya disadarno sing lara gelem diisolasi mandiri. Dengan segala dinamikanya tentunya kalau persoalan itu nanti akan ditanyakan dalam forum tanya jawab. Nanti saya yakin akan ada pertanyaan isolasi mandiri dan seterusnya kepiye-kepiye. Tapi kalau itu terjadi, mau kita tekan, berarti sing lara nganggo masker, masyarakatnya nganggo masker. Itu hanya kemungkinan secara teori akan ada penularan 1%, Pak. Ya. Jadi ini pas ketemu angka 1000, masyarakatnya sadar kabeh. Untuk 1000 ini ditangani kesehatannya sambil menurunkan secara teori kesehatan, peningkatan dari penularan tidak lagi ada karena hanya jumlah 1%, maka insya Allah nanti akan semakin cepat menurun kondisinya. Tapi Bapak Ibu, kondisi saya tetap ono sing loro ora maskeran, maaf sing loro wis rada sadar, mungkin merasa loro, mungkin panik dan seterusnya. Baru kita mestinya memberikan support supaya tidak panik. Tapi wong sing jenenge rasa menungso iki ya ono mesine. Deknen sadar maskeran, pola hidupnya selalu bersih. Ning nek wargane tidak pakai masker, itu nulari sekitar 20%. Maka angka 1000 nanti dalam 1-2 hari ke depan akan ada 1700. Kemudian sing loro wis nganggo masker, separuh warga ini ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Maksudnya soal kesehatan ini tadi protokolernya, maka itu masih diyakini akan muncul kenaikan 30%. Tinggal pilihan kita sekarang. Apakah kita akan bersama-sama mempunyai komitmen menekan di angka 1%, bahkan tidak ada penularan, atau seperti tadi yang 30, 70, bahkan 100%, itu tergantung pada kita sekalian. Tergantung kepada kita mengedukasi masyarakat, tergantung pada kita menyadarkan masyarakat. Kalau itu mampu terjadi, insya Allah akan segera turun kondisi yang hari ini mencapai angka 900. Secara teori lagi oleh yang dilakukan rekomendasi Dewan Riset, maka dalam bulan Juli akhir sampai Agustus kira-kira kalau kita mampu bersama-sama di wilayah kita itu kita jaga, Agustus nanti akan penurunan mulai melandai. Kira-kira gambarannya ngoten Pak. Nah, terjemahan dari yang saya sampaikan ini memang banyak sekali. Contohnya nopo nanti akan bersinggungan dengan sosial. Maka rumah Allah yang kumpulan pengajian dan seterusnya pengajian orang itu, itulah tugas kita untuk menyadarkan, itulah tugas kita untuk memberikan pengertian. Maka oleh karenanya, ayo kita gandeng seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya para alim, para kiai. Ini yang memang mempunyai peran seperti yang disampaikan juga oleh Pak Kapolres. Pak Kapolres ini mungkin setahun sudah pindah, tapi kalau saya mungkin tidak seperti itu, karena kalau Pak Kiai dengan para santrinya setiap hari ketemu, tapi Pak Kapolres ini kan tidak setiap hari ketemu. Terkadang aturan yang secara hukum positif, yang secara aturan negara, aturan pemerintah, orang sama-sama tahu. Kita bilang, sering juga saya sampaikan, nganggo helm disumpah, nganggo helm numpak motor disumpah Pak Polisi, mandek saat itu baru lali. 14 Mei ngisuk dibaleni. Tapi Pak Kiai ini sing ngendika dengan karismanya beliau, dengan ungkapan perasaan yang mendalam atas kiai dan santrinya, itu menjadi beda.
Nah inilah harapannya ketika Bapak Ibu semuanya para petinggi bergandengan tangan terus dan merasa bahwa ini menjadikan kebutuhan kita untuk segera lepas dari pandemi COVID, ya satu-satunya cara menyadarkan seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Bapak Ibu didampingi tadi sudah disampaikan Pak Kapolres, ada pendampingan dari TNI, ada pendampingan dari Polri, ada pendampingan dari Satpol PP, dengan seluruh elemen masyarakat. Insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Ibu semuanya akan berhasil. Demikian, kurang lebih mohon maaf bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.